Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA kita hari ini. Semoga selalu tetap semangat ya, meskipun kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, selalu jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan jika tidak ada kepentingan yang mendesak, kita di rumah aja ya, oke? Nah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing di rumah masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dan untuk daftar hadir pada pembelajaran hari ini silakan tulis nama dan juga kelasnya ya di kolom komentar pada video ini. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang sel. Ada yang masih ingat sel itu apa? Ya, sel merupakan unit struktural terkecil dari suatu makhluk hidup. Semua fungsi sel, organisme yang bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Namun pada organisme multiseluler seperti hewan dan tumbuhan dan juga manusia seperti kita ya, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel selalu bergantung terhadap sel lainnya agar suatu organisme itu dapat mempertahankan hidupnya. Nah, sel-sel ini supaya bisa mempertahankan hidupnya, dia akan berkelompok membentuk suatu jaringan. Nah, kemudian kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda itu akan membentuk suatu kesatuan dan melaksanakan fungsi tertentu yang disebut dengan organ. Jadi apakah sudah ada bayangan apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaps, betul sekali. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang jaringan dan organ. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah sebagai berikut. Kita mulai pembahasan kita dari jaringan terlebih dahulu. Apa sih jaringan itu? Ada yang tahu? Ya, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gambar dari satu sel ya. Kemudian di sampingnya ada gambar sel-sel yang sama yang berkumpul. Nah, ketika satu sel dan sel lain yang memiliki struktur dan bentuk yang sama, mereka akan berkumpul membentuk sebuah jaringan. Nah, jadi jaringan itu dapat disimpulkan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jadi intinya jaringan itu tersusun dari sel-sel yang mempunyai karakteristik yang sama. Nah, selanjutnya, apakah jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan itu sama? Jawabannya tentu saja berbeda ya. Pada pembahasan materi sebelumnya kita telah membahas tentang sel, di mana kita mempelajari bahwa sel pada tumbuhan itu berbeda dengan sel pada hewan. Nah, dari perbedaan itu kita bisa melihat bahwa jaringan yang akan dibentuk pun tentu saja akan berbeda. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan itu terdapat berbagai macam. Di antaranya ada jaringan meristem, jaringan penyokong, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan epidermis. Nah, kita akan bahas dari jaringan meristem terlebih dahulu. Jaringan meristem bisa kita lihat pada gambar ya, bentuk dan strukturnya. Nah, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang sel-selnya itu aktif membelah diri. Biasanya terdapat pada akar. Berfungsi dalam pertumbuhan tanaman seperti membentuk akar, cabang, dan daun. Nah, kemudian ada jaringan penyokong yang berfungsi untuk penguat ya atau penyokong tumbuhan. Jaringan penyokong ini terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Kemudian selanjutnya itu ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini adalah disebut juga jaringan dasar. Nah, kenapa disebut jaringan dasar? Karena jaringan parenkim ini berada di seluruh permukaan tumbuhan ya, berada di seluruh tubuh organ atau berada di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim ini mengisi ruang antar jaringan yang terdapat di semua bagian tubuh tumbuhan.
seperti batang, akar, dan daun. Misalnya, contoh jaringan parenkim ini adalah jaringan polisada yang ada pada daun. Dan jaringan ini berfungsi dalam fotosintesis karena mengandung banyak kloroplas. Selanjutnya itu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berfungsi dalam proses pengangkutan zat-zat yang ada dalam tumbuhan. Jaringan pengangkut ini terdiri dari dua macam, yaitu ada flem dan xilem. Nah, flem dan xilem ini merupakan jaringan pengangkut yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Flem sendiri berfungsi sebagai pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Nah, dari hal ini kita bisa mengetahui ya, kenapa fotosintesis itu kan terjadi di daun, tapi kok bisa hasilnya itu bisa ada di akar yang berupa umbi, bisa ada di buah ya. Nah, ternyata hasil fotosintesis ini diangkut oleh jaringan yang disebut dengan flem. Kemudian ada jaringan xilem. Jaringan xilem ini berfungsi untuk mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Jadi kan air itu diserap oleh akar. Nah, bagaimana caranya bisa sampai ke daun untuk proses fotosintesis, untuk proses respirasi. Nah, hal ini ternyata tidak lepas dari peranan dan jaringan xilem ya. Jadi jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun. Nah, selanjutnya itu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini jika dalam jaringan hewan itu merupakan seperti jaringan epitel. Jadi dia berfungsi untuk melindungi seluruh permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung ini tersusun atas sel-sel yang menutupi seluruh permukaan tumbuhan dengan sangat rapat ya. Nah, itu dia berbagai macam jaringan yang ada pada tumbuhan. Sekarang kita akan membahas jaringan-jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada jaringan ikat, kemudian jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, pada jaringan hewan ini, yang pertama kita akan membahas tentang jaringan epitel terlebih dahulu. Jaringan epitel ini seperti jaringan epidermis jika pada tumbuhan ya, yang sudah Ibu bahas barusan. Jadi jaringan epitel merupakan jaringan yang dibentuk oleh lapisan sel untuk menutupi atau melapisi organ. Epitel berfungsi untuk melindungi organ dan juga sebagai penyerapan dan sekresi. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang berisi sel dan serat. Jaringan otot ini berfungsi untuk membantu proses pergerakan pada rangka manusia ataupun organ-organ pada hewan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan sebuah jaringan yang berfungsi mengikat antar jaringan, yaitu mengikat satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Di mana peran dari jaringan ikat ini kenapa harus mengikat satu jaringan dengan yang lainnya, yaitu untuk menjaga suhu tubuh serta mekanisme pertahanan regenerasi. Kemudian yang terakhir, jaringan hewan itu ada jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan sebuah jaringan yang menerima rangsang serta meneruskan rangsang dan berfungsi untuk mengatur aktivitas otot pada manusia ataupun hewan. Nah, saraf begitu peka terhadap keadaan sekitarnya, sehingga jaringan saraf ini akan mengendalikan otot-otot serta otot-otot pada hewan dan manusia untuk dapat bergerak. Jadi seluruh pergerakan yang ada pada manusia ataupun hewan itu dikendalikan oleh jaringan saraf melalui sel-sel saraf yang peka terhadap lingkungannya, yang peka terhadap rangsangan-rangsangan dari luar ataupun dari dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ. Seperti
Seperti yang kita tahu, sebelumnya kita telah membahas sekilas bahwa organ itu dibentuk dari jaringan-jaringan yang berbeda dan membentuk satu fungsi yang sama, yaitu organ. Nah, untuk memahami lebih banyak tentang organ, coba kita perhatikan video berikut ini. Kumpulan sel dengan fungsi yang sama menyusun sebuah jaringan. Jaringan-jaringan dengan fungsi yang sama akan menyusun suatu organ. Dan kumpulan dari beberapa organ akan menyusun sistem organ. Dan kumpulan dari sistem organ juga akan membentuk sebuah organisme. Kalau sahabat diberikan pertanyaan, apa itu organ? Beberapa pasti ada yang menjawab, ada organ jantung, ada organ lambung, bahkan mungkin ada yang menjawab kaki, tangan. Apa sebenarnya organ? Organ itu adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda yang bekerja sama untuk membentuk tugas tertentu. Organ seringkali tersusun atas jaringan-jaringan yang berbeda namun fungsinya sama. Contohnya nih, ada jantung yang tersusun atas jaringan otot, jaringan saraf dan juga jaringan darah ada juga loh. Dari situ kesatuan membentuk fungsi sama, itu membentuk organnya organ jantung. Struktur organ pada organisme berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat organisme, semakin sempurna dan kompleks. Kita akan bahas beberapa contoh organ yang ada pada tumbuhan, hewan, atau manusia. Yang pertama kita akan membahas contoh-contoh organ yang ada pada tumbuhan deh. Kalau kalian lihat bagian pokok dari tumbuhan itu pasti akan ada 3 bagian nih. Akar, batang, dan juga daun. Itu adalah organnya. Yang pertama akar. Akar itu organ yang berfungsi sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya. Dan juga berguna untuk menyerap unsur hara. Dan juga ada yang gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Itu akar. Bagaimana dengan batang? Batang merupakan organ juga yang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dengan daun. Dan juga menegakkan tubuh tumbuhan. Ada juga yang bisa batangnya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian yang ketiga ada daun. Organ daun ini bertugas untuk tempat fotosintesis. Nah, ini sangat penting sekali. Ada fotosintesis, penguapan air juga dan juga pertukaran udara atau respirasinya. Sebenarnya organ ada lagi organ bunga, tapi secara pokok mungkin kita perlu tahu ada contoh organnya lah. Ada akar, batang dan daun. Itu yang ada di tumbuhan. Bagaimana yang ada di hewan ataupun manusia? Dan juga memiliki tentunya pasti organnya memiliki fungsi-fungsi khusus. Contoh aja ya. Jadi sebenarnya organnya pasti ada banyak. Contohnya ada lidah, itu organ lidah, hidung, ada telinga, ada mata, itu organnya organ indera misalnya. Organ dari alat indera. Ada paru-paru, pada organ pernafasan, ada lambung, ada usus, ada hati itu di organ pencernaan, ada ginjal, kulit, paru-paru itu di organ ekskresi. Banyak ya sahabat semua. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, kita bisa mengetahui ya bahwa organ itu terdiri atas jaringan-jaringan yang berbeda namun membentuk suatu fungsi yang sama, yaitu organ itu sendiri, fungsi dari organ itu sendiri. Kemudian, organ pada tumbuhan itu umumnya terdiri atas akar, batang, dan daun. Sementara pada manusia atau hewan itu organnya banyak sekali. Di antaranya ada mata, kemudian ada di dalamnya itu ada paru-paru, jantung, dan itu semua termasuk organ-organ yang ada pada hewan atau manusia. Nah, dari pembahasan yang sudah kita bahas dari awal pertemuan kita, yaitu tentang sel, jaringan, dan juga organ, kalian tentunya sudah bisa membedakan ya, apa itu jaringan, apa itu sel, jaringan, dan organ. Nah, perbedaan mendasarnya itu adalah sel itu merupakan unit struktural terkecil, sementara jaringan itu merupakan kumpulan dari sel-sel yang sama. Kemudian organ merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang berbeda dan membentuk satu fungsi yang sama. Nah, organ ini nantinya akan membentuk suatu sistem organ dan kemudian membentuk organisme. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang perbedaan organ, kemudian
kemudian jaringan, dan juga sel, silahkan kalian untuk mencari lebih banyak, study literatur lebih banyak tentang materi ini. Dan kemudian silahkan isi LKPD yang sudah Ibu upload di deskripsi video ini ya. Oke, untuk materi pembelajaran kita hari ini tentang jaringan dan organ sudah selesai ya. Semoga kalian tidak cepat berpuas diri dan terus belajar, mencari dan mencari. Oke? Semoga pemaparan yang Ibu sampaikan itu dapat dipahami oleh kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.